Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada kesempatan ini kami mahasiswa Universitas Pamulang semester 6 kelompok 3 diberi tugas oleh dosen kami untuk membuat video konten bagaimana pembuatan atau tutorial membuat sebuah perseroan terbatas atau membuat sebuah PT. Langsung saja, let's go. Sebelum masuk ke materi, izinkan kami dari kelompok 3 memperkenalkan diri. Saya sendiri, Bambang Rudi Fitrianto. Perkenalkan, nama saya Febrianti Done. Saya Yustina Mini. Saya Marisha Bene Geraldine. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febrianti Done. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis badan usaha yang diakui secara hukum. Masing-masing badan usaha memiliki karakteristik, kelebihan, dan kekurangan tersendiri. Berikut adalah macam-macam badan usaha yang umum di Indonesia. Yang pertama, perseroan terbatas. Yang kedua, perusahaan perseorangan. Yang ketiga, firma. Yang keempat, persekutuan komunitar atau CV. Yang kelima, koperasi. Yang keenam, badan usaha milik negara atau BUMN. Ketujuh, badan usaha milik daerah atau BUMD. Kedelapan, yayasan. Yang kesembilan, joint venture. Yang kesepuluh, usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Berikut perbedaan PT dan CV. Yang pertama dilihat dari dasar hukumnya. PT diatur khusus dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang sekarang berubah menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Yang berikut, CV diatur khusus dalam Pasar 19 sampai 21 KUHD. Yang kedua, dilihat dari bentuk dan tanggung jawabnya. Yang pertama, PT berbadan hukum, tanggung jawab terbatas. Sedangkan CV, badan usaha non-badan hukum dan tanggung jawab tidak terbatas. Dilihat dari pendirinya, pendiri dalam PT minimal 2 orang atau lebih. Jika salah satu pendiri warga negara asing, maka PT tersebut statusnya menjadi PT penanam modal asing. Sedangkan CV, pendiri dalam CV minimal 2 orang atau lebih tetapi harus warga negara Indonesia. Yang keempat, nama perseroan. Dalam PT diatur dalam PP nomor 43 tahun 2011 tentang tata cara pengajuan, penanaman dan larangan dalam nama PT. Berikutnya, CV, tidak ada ketentuan yang mengatur nama CV. Yang berikut dilihat dari laba atau rugi dalam PT. Pembagian keuntungan dalam PT yaitu pembagian dividen jika saldo laba positif dan diputuskan dalam RUPS. Apabila terjadi kerugian, maka kerugian terbatas pada besarnya modal yang ditanamkan. Sedangkan pada CV, pembagian keuntungan dan kerugian dalam CV harus didasarkan kesepakatan. Namun jika tidak diperjanjikan, maka pembagiannya didasarkan pada pasal 1633 BW. Di sini saya ingin menjelaskan tentang dasar hukum pembuatan PT. Adapun terdapat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Undang-undang ini merupakan undang-undang yang mengatur mengenai pendirian, pengelolaan, pengurusan, dan pembubaran PT di Indonesia. Undang-undang ini mencakup berbagai ketentuan mengenai organ PT seperti rapat umum pemegang saham atau biasa disebut RUPS, ada tentang Dewan Komisaris dan Direksi. Adapun juga Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau biasa disebut Omnibus Law. Undang-undang ini membawa perubahan signifikan pada beberapa regulasi terkait bisnis dan investasi, termaksud ketentuan tentang PT. Salah satu perubahan penting adalah penyederhanaan proses pendirian PT, termasuk untuk usaha mikro dan kecil yang dapat didirikan hanya dengan 1 orang pendiri. Oke rekan-rekan, tadi sudah disampaikan oleh teman-teman kami, teman-teman kita, bagaimana perbedaan antara PT dengan CP. Juga tadi disebutkan sumber hukum atau dasar hukum dalam pembuatan sebuah PT
di mana Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, juga Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Baik, berikutnya yang akan disampaikan adalah persiapan awal ketika kita akan membuat sebuah PT. Apa saja sih yang perlu disiapkan untuk membuat sebuah PT? Yang pertama adalah data para pendiri. Apa itu yang disebut dengan data para pendiri? Data para pendiri secara umum adalah kepemilikan, KTP, dan NPWP para pendiri tentunya. Dan juga di dalam pembuatan sebuah PT tersebut, para pendiri harus menentukan komposisi jabatan. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 2 bahwa organ perseroan terbatas adalah rapat umum pemegang saham, direksi, dan dewan komisaris. Artinya, ketika para pendiri mendirikan sebuah perusahaan harus sudah menentukan sesuai dengan komposisi jabatannya berdasarkan undang-undang tersebut. Yang kedua, yaitu adalah menentukan modal PT. Jadi begini penjelasannya, seperti yang kita tahu di Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, Pasal 7 Ayat 1, perseroan terdiri dari 2 orang atau lebih, didirikan dengan akta notaris dengan bahasa Indonesia. Jadi jelas ya, PT itu didirikan 2 orang atau lebih. Nah, ini juga berhubungan dengan modal, ditegaskan di Pasal 1 Ayat 1. Perseroan adalah badan usaha yang merupakan persekutuan modal yang didirikan dengan sebuah perjanjian untuk melakukan suatu usaha dengan modal dasar atau saham-saham secara seluruhnya terbagi ke dalam saham-saham untuk memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh undang-undang. Berapa sih kira-kira modal dasar untuk perseroan? Ini ditegaskan di Pasal 32 Ayat 1. Modal dasar perseroan terbatas atau PT paling sedikit 50 juta rupiah. Tetapi rekan-rekan ya, berdasarkan peraturan terbaru mengenai modal dasar perseroan terbatas, ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2016 tentang perubahan modal dasar perseroan terbatas, di mana ditegaskan di dalam Pasal 1 Ayat 1, perseroan terbatas wajib memiliki modal dasar perseroan. Tetapi di Pasal 1 Ayat 3 disebutkan besaran modal dasar yang dimaksud di Pasal 1 besarannya tidak lagi berdasarkan Pasal 32 yang harus minimal 50 juta, tetapi modal dasarnya berdasarkan kesepakatan para pendiri perseroan terbatas. Lanjut rekan-rekan, yang ketiga. Ya. Jadi begini rekan-rekan. Yang ketiga adalah menentukan nama PT. Ya, di dalam menertibkan nama-nama PT itu rekan-rekan atau pemirsa bisa cek di ahu.co.id. Silakan pemirsa atau rekan-rekan bila mana mau mendirikan sebuah PT, lakukan dulu, dicek dulu, masuk www.ahu.go.id. Nanti untuk tampilannya bisa dicek seperti gambar saya di bawah ini. Oke rekan-rekan, yang keempat, ketika kita mau mendirikan sebuah PT, persiapan yang harus disiapkan adalah menentukan jenis kegiatan atau menentukan kegiatan usahanya apa yang mau ditentukan. Hal ini pemirsa ya, bisa dilihat dari KBLI-nya. KBLI itu apa? Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia, di mana di dalam list KBLI itu sudah ada. Silakan rekan-rekan searching apa itu list KBLI terbaru, di mana misalnya bapak-bapak mau menjalankan usaha di bidang jasa, di bidang perdagangan, di bidang pertanian, apapun itu semua sudah ada di dalam list KBLI tersebut.
Baik rekan-rekan, tadi disampaikan dari poin 1, poin 2, poin 3, poin 4. Rekan-rekan sudah persiapkan, rekan-rekan sudah memenuhi persyaratan awal, persiapan awal. Langkah apa para pendiri ini dalam melanjutkan tahapannya gitu ya. Nah, ini ditegaskan juga tadi di pasal 7 ayat 1 kita ulas ya, bahwa perseroan terdiri dari 2 orang atau lebih ya, dengan akta notaris yang dibuat di dalam bahasa Indonesia. Artinya apa? Rekan-rekan yang mau mendirikan perusahaan itu harus dilakukan yang namanya pembuatan atau pendirian akta notaris. Terlebih rekan-rekan boleh memilih kantor notaris mana yang rekan-rekan percayai ya. Jadi itu bebas ya. Cuman tetap harus dilakukan dengan akta pendirian di notaris. Akta pendirian PT tentunya ya. Baik teman-teman, saya akan melanjutkan pengurusan SK Kemenkumham. Teman-teman bisa mengunjungi situs dari ahu.go.id khusus untuk pendaftaran melalui pejabat notaris. Dan teman-teman bisa mengunjungi situs tersebut dan langsung registrasi untuk pendaftaran dari SK Kemenkumham. Dan teman-teman akan mengisi dari biodata dari perusahaan tersebut. Di sini sudah ada contohnya, kawan-kawan. Di sini sudah ada login, registrasi, dan ahu.line. Dan teman-teman bisa melakukan registrasi di sini. Lanjut, saya akan menjelaskan daftar akun OSSS. Daftar akun OSSS. Teman-teman bisa mengunjungi situs dari oss.go.id, dan seperti SK Kemenkumham atau AHU yang tadi, teman-teman langsung melakukan registrasi untuk mengeluarkan pendaftaran dari NIB dan KBLI dari PT yang teman-teman kawan-kawan sekalian daftarkan. Lalu dan terakhir ada daftar DJP online. Daftar DJP online ini teman-teman seperti biasa lagi, pendaftaran online itu gampang sekali teman-teman. Melalui website tersebut teman-teman sudah bisa melakukan daftar. Untuk daftar DJP online teman-teman bisa melakukan registrasi di djponline.pajak.go.id, dan teman-teman bisa pilih registrasi lalu pendaftaran untuk MPWP dari perusahaan tersebut, sehingga teman-teman mempunyai daftar pajak. Oke, selanjutnya jadi pemirsa, setelah akta pendirian PT di notaris sudah jadi, tahapan-tahapan itu biasanya notaris sudah punya paket. Nanti selain akta notaris jadi, itu akan didaftarkan. Semua sekarang pendirian PT itu sudah berbasis online ya. Jadi di ahu.go.id itu notaris yang mendaftarkan, nanti produk apa yang kita akan dapat adalah SK Kemenkumham lampiran pertama. Nanti slide-nya bisa saya tampilkan contohnya seperti apa. Yang kedua adalah lampiran modal dasar, termasuk rincian siapa aja pendirinya, komposisi modalnya berapa, persentasenya berapa. Nanti itu di lampiran kedua ada ya. Berikutnya terintegritas juga dengan akun OSS ya, dimana kita juga akan mendapatkan legalitas seperti NIB sesuai dengan KBLI yang sudah kita minati atau yang sudah kita tentukan tadi di langkah awal ya. Jadi semua akan mendapatkan. Jadi pendirian PT itu harus melalui online, tidak bisa kita saat ini ya harus datang ke kantor, tapi semua sudah berbasis online. Begitu juga untuk kepengurusan pajak ya, kita bisa ngurus juga ke DJP ya. DJP itu juga biasanya di paket notaris sudah di-include-kan atau sudah dimasukkan ke dalam paket pembuatan PT di kantor notaris. Nah, kurang lebih seperti itu. Untuk lebih jelasnya mungkin bisa lihat dari dokumen-dokumen nanti yang akan saya tampilkan di slide-slide berikutnya. Oke, nanti bisa dicek ya di sini ya.
Baik rekan-rekan semua, para penonton, para pemirsa, tadi sudah kita tampilkan mungkin beberapa contoh dokumen ya yang berhubungan dengan perseroan terbatas gitu ya. Terus kami banyak mengambil sumbernya di Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perusahaan atau tentang perseroan terbatas, dan juga kami melakukan sumber-sumber dari internet ya. Jadi kami mengambil beberapa materi dari internet yang kami sajikan di dalam video ini. Karena itu kami memohon maaf bila mana dalam penyajian, penyampaian ada kesalahan kata, ada kekurangan, ada kekeliruan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada dosen kami yang sudah memberikan tugas kepada kami, yaitu mata kuliah entrepreneurship ya, kepada ibu dosen. Kami juga berharap video ini bisa bermanfaat ya untuk kami, bermanfaat juga untuk semua yang menonton video ini. Ya, dari saya dan kelompok 3 mengucapkan terima kasih banyak.